kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya? Alasan pertama, kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya adalah karena Tuhan mengerti keadaan kita. Ringkasan dari Matius pasal 6 ayat 26 sampai 30. Dari ayat-ayat ini kita baca bahwa Tuhan Yesus Kristus menyampaikan ada dua gambaran, dua ilustrasi. Yang pertama itu gambaran tentang burung di udara. Dan yang kedua gambaran tentang bunga di padang. Burung di udara yang tidak memintal, itu dipakai kata kerja seorang perempuan yang bekerja memintal. Tetapi sekalipun tidak memintal, burung itu nggak kekurangan makanan. Bunga di padang, sekalipun tidak ada yang menanam, tidak ada yang menyiram, malahan ternyata bertumbuh indah. Bahkan Tuhan Yesus membandingkannya dengan Salomo, masih kalah Salomo. Dua ilustrasi yang menarik Tuhan Yesus sampaikan di tengah khotbahnya. Kenapa Yesus bicara soal burung di sini? Ya, kita baca di Alkitab ketika Kristus Yesus bicara soal burung di khotbah tentang kekhawatiran, yang dia maksudkan adalah burung yang murah, yang tidak ada harganya. Jangan bandingkan dengan burung yang dipelihara oleh bapak-bapak sekarang di rumah, dipajang, dibuat adu burung, lalu menghasilkan uang. Nah, itu lain. Burung yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam khotbahnya ini adalah burung yang tidak ada harganya. Bisa kita periksa. Bandingkanlah dengan Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Bandingkan sekarang. Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Ini murah, Bapak Ibu. Kalau kita periksa kamus Alkitab, atau kalau tidak ada di kamus Alkitab, periksa di kamus di Google misalnya. Dapatlah kita temukan di situ arti duit. Duit itu adalah satuan terkecil dalam mata uang. Satuan terkecil. Dengan satuan terkecil dari mata uang yang berlaku, dengan yang terkecil, itu bisa beli 2 ekor burung yang sedang dimaksudkan Yesus. Dengan satuan terkecil di mata uang, bisa dapat 2 ekor burung. Murah. Bandingkan dengan kita misalnya di zaman sekarang, di tempat saya misalnya, satuan uang yang paling kecil yang masih berlaku, koin 100 rupiah masih ada, koin 200 rupiah masih ada, meskipun mungkin nggak lagi dipakai orang, koin 500 masih ada, koin 1000 masih ada, masih berlaku, masih jajan anak sekolah SD, koin 1000 di jalan kita ambil, bukan, saya ambil koin 1000, koin 500 pun jatuh di jalan saya ambil, berlaku. Itu bandingannya. Dengan koin 500 bisa beli 2 ekor burung. Atau dengan koin 1000 bisa beli 2 ekor burung. Itulah bandingannya. Dengan satuan terkecil mata uang dapat beli burung itu 2 ekor. Karena murahnya. Namun sekalipun burung itu murah, nggak ada harga, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Sekalipun di mata kita manusia burung itu nggak ada harga, di mata Tuhan itu dipelihara, tidak akan dibiarkan Tuhan jatuh sembarangan.
Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Apalagi kamu. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan Yesus bilang sama pendengar khotbah. Kalau burung aja yang kamu hargai hanya 2 ekor, satu duit yang sangat murah, bahkan bisa dikatakan tak berharga bagimu itu kuhargai, itu kujagai, itu kupelihara. Apalagi kamu kupelihara, kata Tuhan. Nah, ada ayat bandingannya Lukas 12 ayat 6. Ini saya mau tunjukkan betapa begitu nggak berharganya burung yang sedang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini. Lukas 12 ayat 6. Supaya kita melihat maksud yang jelas dari Kristus tentang kenapa dia harus bicara soal burung di sini. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Bandingkan. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Lah, tadi kan Pak, 2 ekor seduit Pak. Sekarang kok 5 ekor seduit? Ah, inilah saking murahnya. Kalau kamu punya seduit, kamu bisa beli 2 ekor. Kalau kamu punya 2 duit, kamu bisa dapat 4. Ku kasih 1 gratis. Itu maksudnya. Dengan duit, seduit, kamu bisa dapat 2. Kalau kamu punya 2 duit, bonus 1. Saking murahnya. Tetapi semurah-murahnya burung itu Tuhan pelihara. Ilustrasi yang kedua, rumput. Bunga di padang kan? Itu kan rumput. Bunga di padang yang dimasukkan di situ adalah rerumputan. Coba bandingkan apa kata Yakobus pasal 1 ayat 10 soal rerumputan. Yakobus 1 ayat 10 soal rerumputan. Saudara mungkin sudah sering baca ayat ini. Kita baca ulanglah dengan pertegas maksud Kristus di sini. Ini memang terpotong ya, tapi kita bacalah mulai ayat 9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ayat 10. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Bunga rumput. Jadi bunga di padang itu bunga rumput, bunga rumputan. Karena matahari terbit dengan panas yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya dan sebagainya. Jadi yang dimasukkan di situ bunga rumput yang pagi-pagi dia mekar, sebentar nampak indah, bahkan lebih indah dari kemuliaan Salomo, tapi sore kemudian sudah nggak ada, terbakar, lalu dijadikan alat untuk menyalakan kayu bakar. Begitulah. Tetapi itu pun Tuhan pelihara, Tuhan anggap mulia, bahkan lebih mulia dari Salomo. Maka sekarang si pendengar khotbah itu harus menyadari, lah kalau Tuhan Yesus saja memelihara burung yang kita pikir tidak berharga. Dan Tuhan Yesus menganggap indah, memuliakan bunga di padang rerumputan yang kita anggap tidak berharga. Lah, kita ini, kita manusia jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit, kata Kristus Yesus. Kekhawatiran tidak menambah umur. Adakah orang yang dapat menambah sehasta saja dari umurnya karena kekhawatirannya? Kita baca Alkitab dengan bahasa Yunani, arti lainnya dapat. Adakah orang yang dapat menambah tinggi badannya dengan kekhawatirannya? Maksudnya apa? Kekhawatiran tidak menambahkan apa-apa. Nggak jadi nambah berkat, nggak nambah usia, nggak nambah keuntungan. Nggak ada berkat dari kekhawatiran. Maka Tuhan sudah menunjukkan ilustrasi tentang bunga, tentang burung, dan berkata bahwa engkau manusia jauh lebih berkat daripada banyak burung pipit. Kenapa? Karena memang Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu siapa kita.
Kita baca Mazmur 103 ayat 14. Mazmur 103 ayat 14. Saudara, kalau membaca kitab ini, saya akan mengajak kita membacanya mulai dari ayat 14 duluan ya. Sebab ia Tuhan Allah, sebab ia tahu pembentukan kita, ia ayat. Ia ingat bahwa kita adalah debu, kita baca yang ITB. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, amin. Ya karena dia pencipta kita, ya jelaslah dia tahu siapa kita. Karena dia pencipta kita, dia masih ingat, tak mungkin dilupakannya. Kita ini dari debu. Sekarang kita baca naik ke atas ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang takut akan Dia, bukan kepada semua orang. Dia Tuhan atas semua orang, Dia Allah atas semua orang, Dia Raja atas semuanya. Tetapi hanya kepada orang-orang yang takut akan Dia, Dia bertindak sebagai Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, kalau saudara membaca Injil Matius pasal 5, di situ dikatakan apa? Tuhan itu baik, betul? Tuhan itu baik bagi semua orang, Matius 5 ayat 45. Mau kepada orang benar maupun kepada orang jahat, Tuhan itu baik. Dia memberikan matahari kepada orang baik maupun kepada orang tidak baik. Dia memberikan hujan baik kepada orang benar maupun kepada orang tidak benar. Itu tulisan Matius pasal 5 ayat 45. Tuhan baik kepada semua orang. Hujan yang tersedia itu bukan hanya untuk saya dan saudara pendengar khotbah ini, tapi juga untuk mereka para penjahat di sana. Mereka terima hujan juga, mereka dapat sinar matahari yang sama. Lalu di mana bedanya antara saya dan dia? Di mana bedanya orang yang takut akan Tuhan dan dia yang tak takut Tuhan itu? Ya di sini. Tuhan yang mengerti keadaan kita itu bertindak sebagai Bapa bagi kita. Bagi kita saja, bagi yang takut akan dia. Bayangkanlah Bapa dan anaknya. Tidak ada hubungan yang sedekat Bapa dengan anak. Paman dengan anak. Nah, rekor itu kalau ada yang lebih dekat paman dengan anak daripada Bapa dengan anak. Yang normal adalah Bapa dengan anak. Saya pernah lagi di pusat perbelanjaan. Lalu istri anak-anak masuk ke sebuah gerai perbelanjaan, saya di pintu. Lalu tiba-tiba saya melihat ada seorang anak kecil menangis. Anak kecil menangis, saya lihat. Nangis dia. Saya perhatikan loh, mana bapaknya, mana mamanya. Nggak tahu di mana. Mungkin lagi masuk ke tempat perbelanjaan itu juga. Saya mau mendekati anak itu, tapi saya takut. Nanti saya dekati, nangis dia, makin nangis malah. Nanti saya dekati dia, malahan dia teriak, dikira saya penculik. Jangan-jangan saya digebukin massa. Apalagi muka memang udah cocok jadi penculik begini. Saya bukan ayahnya, saya bukan bapaknya, saya bukan orang tuanya, sehingga saya tidak punya kedekatan khusus dengan anak itu. Lalu tidak lama datanglah mamanya, datanglah papanya, menghampiri si anak itu, lalu memeluknya, menghiburnya. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi saya menduga pasti si anak itu meminta sesuatu untuk dibeli. Begitu si bapak, si anak datang, mereka memang ada hubungan. Ada ngambeknya si anak itu, tapi si bapak merayunya, membujuknya, si mama juga merayunya, membujuknya. Akhirnya mereka berpelukan, akhirnya mereka masuk lagi ke toko. Tertawa lagi sang anak, ada hubungan khusus. Ah, begitulah gambarannya. Saya dan Tuhan itu adalah jauh. Saya manusia, dia Tuhan. Tapi ketika saya berkata, saya dan Bapa itu dekat. Saya anak, dia Bapa. Tuhan menciptakan kita mulia, istilah Latinnya imago Dei, Kejadian 1:26-28.
Dia tahu luar dalam kita. Ada ilustrasi lain nanti saya sampaikan kesempatan berikutnya. Dia tahu luar dalam kita karena dia pencipta kita. Tak satu pun yang dia lupa, yang dia lupa. Pasti Tuhan mengerti semua rintihan, derai air matamu, ditampung sama Tuhan di kirbatnya. Kenapa kita harus percaya Tuhan sepenuhnya? Kenapa saya tidak perlu lagi khawatiran? Ingat, Tuhan mengerti keadaan kita. Puji Tuhan.